Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utamakan, mari kita sama-sama selalu panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berupa nikmat yang tidak terhitung banyaknya dan besarnya, berupa nikmat iman yang terbesar, juga Islam, sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jikalau engkau menghitung nikmat Allah yang luar biasa banyaknya ini, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga kita senantiasa curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dengan kedua warisannya berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga para sahabatnya. Kepada para umatnya, semoga kita senantiasa istiqomah berpegang teguh di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan subuh yang berkah ini, insya Allah kami akan menyampaikan sebuah hadis beserta penjelasan dan pelajaran dengan tema jangan pelit ilmu. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Bahwasanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahuinya, namun dia menyembunyikannya, maka ia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tugas orang yang berilmu agar ilmunya bermanfaat adalah mengamalkan apa yang telah diketahui. Terlebih ilmu itu adalah ilmu agama yang menjadi pegangan hidup sehari-hari. Selain itu, ia juga harus mengajarkannya kepada orang lain. Dan jangan pelit berbagi ilmunya ketika ada yang bertanya kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sang macam umatnya yang pelit ilmu. Para jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa belajar ilmu adalah bertujuan untuk menyebarluaskan agar bisa diambil manfaatnya oleh seluruh manusia. Oleh karena itu, menyembunyikan ilmu adalah termasuk menghilangkan tujuan itu. Hal ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Quran surah Al-Baqarah 100 ayat 159. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pelit ilmu agaknya tidak menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya merupakan aset yang dapat meninggikannya kelak pada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi tabungan pahala yang takkan terputus meski ia sudah meninggal dunia, selama ilmu tersebut masih diambil manfaatnya oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjelaskan kepada kita, Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia
maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah anggapan bahwa dengan pelit ilmu itu akan menjadi pintar sendiri sebaiknya segera kita lupakan, karena belajar dari pengalaman itu justru dengan membagi ilmu kepada orang lain, dan kita akan semakin lebih pintar, karena pada proses mengajar seseorang akan lebih mendalam keilmuannya. Bahkan dalam proses mengajar tersebut kita akan lebih sering mendapati ilmu-ilmu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya, dan yang jelas kita akan mendapatkan karunia pahala dari hal amal soleh tersebut. Tabi'in Salah bin Mu'ad bin Anas mendengarkan penuturan bapaknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berilmu, terutama ilmu agama, berkewajiban menyebarkan ilmunya dan tidak menyembunyikannya. Jika dia tidak melanggar hal ini, maka dia akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu merupakan cahaya dan petunjuk, maka jika ilmu disembunyikan, berarti manusia berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Quran Surah Al-Imran ayat 187. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang hadis yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sama-sama akhiri majlis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang dermawan dengan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, semoga para musyrik, para pemberi wakaf, para orang tua asuh, para donatur, para pembina dan para pengurus yayasan, para pengurus ponpes, para bapak dan para ibu jamaah salat subuh Masjid Daratul Abror, serta seluruh umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami agar Engkau ampuni dosa-dosa kami, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, karuniakanlah rezeki yang luas dan berkah kepada kami semua, agar kami mampu dan mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.